Daftar gym, stop gorengan, kurangi nasi. Tahun ini gua bakal kurus. Kalimat sakti ini kayaknya pernah diucapin oleh semua orang yang pernah diet. Biasanya lancar di awal, makan dijaga, kalori dihitung, beratnya mulai turun. Postinglah di IG, hashtag, ternyata diet semudah itu. Tapi kenyataannya sebagian besar orang yang diet akan berhenti dalam 2 minggu dan 80-90% orang yang berhasil turun berat badan akan naik lagi dalam 1-2 tahun. Artinya masalah di diet itu nggak sesimpel tentang kurangin makan. Tapi kenapa orang yang diet kebanyakan akan nyerah setelah 2 minggu dan yang udah turun naik lagi? Gue spoiler sekarang, masalahnya bukan di disiplin. Dan ini juga yang dulu gue pikir, tiap kali gagal diet kesimpulannya selalu sama, berarti gue kurang disiplin. Terus solusinya apa dong? Solusinya gue bikin makan lebih sedikit, aturan dietnya diperketat, olahraganya lebih ekstrim. Tapi anehnya, hasilnya selalu sama. Awalnya turun sedikit, lalu gue frustasi nih, nyerah, lalu kalap makan malah. Dan kalau dilihat trennya dalam jangka panjang, kalap makan ini bikin berat gue naik lebih banyak dari apa yang berhasil gue turunin. Coba lihat ini foto gue tahun 2016. Di titik ini gue udah aktif ke gym, gue juga udah dalam fase jaga makan hari ke hari. Tapi bandingin dengan foto ini di 2024. Selama hampir 8 tahun diet, berat gue malah naik 30 kilo. Dan setelah ngalamin siklus ini berkali-kali, gue mulai sadar satu hal. Masalah diet bukan karena kita kurang disiplin. Masalah diet karena hampir selalu dimulai dengan sesuatu yang salah. Semua diet hampir selalu dimulai dengan yang namanya motivasi. Motivasi itu sebenarnya bagus ya. Motivasi itu bikin kita daftar gym. Motivasi itu bikin kita mulai untuk diet. Tapi satu masalah yang nggak bisa gue pungkirin adalah motivasi itu nggak stabil. Gini analoginya. Motivasi itu kayak baterai, di awal penuh. Makanya 3-5 hari pertama diet itu kerasa gampang. Lo bisa nolak makan, lo bisa nolak snack, lo bisa rajin olahraga. Tapi setelah beberapa minggu, baterai itu mulai habis. Dan ketika motivasi itu turun, diet yang awalnya gampang jadi berasa berat. Di titik ini biasanya orang menyimpulkan satu hal, berarti gua kurang disiplin. Padahal masalahnya bukan di situ. Masalahnya kita terlalu mengandalkan motivasi, bukan mengandalkan hal yang bisa kita pakai tiap hari dan baterainya nggak akan habis. Ini juga yang gue lakuin dulu. Gue ngerasa tiap hari diet, tiap hari atur makan, tapi nggak ada kebiasaan yang gue rubah. Snack masih ada di rumah, makan hampir selalu pasti di luar kalau nongkrong sama teman-teman yang doyan makan. Tiap malam scroll menu makanan di ojol. Jadi tiap hari rasanya kayak ada perang kecil di dalam diri sendiri. Dan kalau diet berasa kayak perang kecil, lama-lama bakal kalah. Bukan karena kita lemah, tapi karena sistem hidup kita membuat diet itu jadi terlalu sulit. Dan inilah yang gue sadari, semenjak gue merubah hal ini, gue gak lagi terus-terusan gagal diet. Kalau mau berhasil, jangan fokus ke enggak makan, tapi ubah sistem hidupnya. Ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakuin. Nomor 1, jangan lawan cravingnya. Akalin cravingnya. Misalnya, kalau lo tipe orang yang sering snacking, jangan coba hidup tanpa snack. Biasanya itu nggak akan bertahan lama. Yang lebih realistis adalah kasih diri lo pilihan yang lebih aman. Snack yang lebih rendah kalori, lebih mengenyangkan, dan gampang diakses. Misalnya, jelly sugar free, nori panggang, edamame. Jadi ketika craving datang, lo bisa makan tanpa ngerusak diet lo. Yang kedua, jangan kurangin makan. Ini yang paling penting dari apa yang gue lihat di orang banyak. Semakin lu mengurangi makan, lu akan semakin lapar. Dan semakin lu lapar, gue jamin diet lu akan lebih mungkin untuk gagal. Banyak orang yang kurangin makan ekstrim banget. Nasi nggak makan sama sekali. Ada yang porsinya dibuat kecil banget. Akhirnya apa? Ya seharian jadi lapar. Dan kalau udah lapar parah, apa yang terjadi? Biasanya kalap makan. Padahal sebenarnya lu nggak perlu makan lebih sedikit. Lu cuma perlu atur apa yang lu makan. Gue sendiri nggak pernah melaparkan diri. Ketika gue lapar, gue pasti makan. Caranya gimana? Tambah protein. Biasanya kalau protein yang kita makan cukup, karbonya otomatis akan berkurang. Dan rasa kenyangnya juga lebih stabil dan tahan lama. Yang ketiga, bangun kebiasaan kecil yang konsisten. Gak perlu perubahan yang wow. Misalnya gini deh, stop scrolling ojol tiap malam. Lu lihat makanan tiap malam waktu lu lagi craving, ngapain lu mencobai diri sendiri? Cari kebiasaan yang lain. Main game, nonton film, apapun itu, terserah. Hal ini kayaknya sepele banget, tapi ketika lu udah biasain, hasilnya akan gede banget. Jadi kalau lu merasa sering gagal diet setelah beberapa minggu, mungkin bukan karena kamu kurang disiplin.
tapi karena sistem hidup yang kamu bikin itu terlalu susah. Di channel ini gue bakal sharing insight supaya lo bisa jadi sebagian kecil orang yang bukan cuma sukses menurunkan berat badannya, tapi juga bisa mempertahankannya. Di video berikutnya gue akan bahas satu hal yang sering bikin diet terasa mustahil, yaitu realita makanan di Indonesia. Kenapa di luar negeri orang makannya banyak, tapi nggak banyak yang gendut? Dan di Indonesia malah kebalikannya. Kalau lo merasa video ini membantu, boleh like dan subscribe untuk bantu channel ini, dan supaya video berikutnya juga sampai ke lo.